Oke, baik anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Untuk kali ini, ya, Ibu akan mengajarkan kalian Microsoft Word, ya. Kalau minggu kemarin, berhubung Ibu sedang mengerjakan rapat, kalian Ibu kasih video di YouTube mengenai pembuatan tabel, ya, Nak, ya. Nah, untuk kali ini, karena Microsoft Word itu materinya banyak sekali sebenarnya. Nah, kendala kita di sini adalah karena kita termasuk pelajaran praktek. Jadinya sebenarnya Ibu juga bingung kalau praktek itu, ya, karena kalian harus mempraktekkan. Karena kalau nggak praktek ya gimana ya, belajar awang-awang, ya. Kecuali kalau teori itu memang ada teori itu bukunya banyak, kalian bisa banyak dari materi buku banyak. Tapi kalau praktek itu ya biasanya teorinya sedikit dan yang kebanyakan prakteknya. Nah, karena ini praktek, kalau kalian tidak mempunyai laptop atau tidak mempunyai komputer di rumah, prakteknya juga susah. Tapi nggak apa-apa. Ibu akan jelaskan saja di sini, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Yang punya laptop bisa dipraktekin di rumah, yang nggak punya pun nggak apa-apa, ya. Ya, dilema belajar PJJ seperti ini kalau pelajaran praktek, ya. Baik. Di Microsoft Word, sebelum kita lanjut ke tabel, ya, Nak, ya. Microsoft Word itu kan luas sekali, ya. Hampir semua menu di sini akan kita gunakan. Misalkan dari menu home, insert, page layout, dan lain sebagainya itu akan kita pelajari, ya, Nak, ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, Ibu no spacing dulu, ya. Jadi kalau sebelum mulai mengetik di Microsoft Word, usahakan atau biasakan no spacing dulu, ya. No spacing. Lalu untuk page layoutnya seperti biasa, misalnya Ibu pilihnya marginnya narrow saja, orientasinya udah portrait, size-nya Ibu pilih misalnya A4. Oke. Nah, di sini akan kita uprek-uprek atau akan kita kita gali-gali atau kita bahas-bahas. Hari ini kita bermain di menu insert dulu, ya. Di menu insert itu ada apa saja sih? Di menu insert, kemarin kalian belajar yaitu menggunakan atau membuat tabel, ya, Nak, ya. Kalian belajar membuat tabel, insert table. Tapi sebelum ke sini, sebenarnya masih banyak lagi yang mesti kita coba-coba di sini, ya, Nak, ya, yang sering kita gunakan di Microsoft Word. Yang pertama misalnya, biasanya kalau kita membuat surat, biasanya kalau namanya Microsoft Word itu kan berhubungan atau identik dengan naskah, ya, Nak, ya. Entah itu membuat surat, baik surat undangan, terusnya surat edaran, dan lain sebagainya. Surat resmi, surat undangan rapat, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai surat undangan, apalagi kalau undangan itu berupa undangan resmi, ya, untuk rapat atau untuk yang lain sebagainya, biasanya surat itu kan nanti ada kop suratnya, ya nggak? Ada kop suratnya. Kop surat itu yang paling atas. Nah, setelah kop surat biasanya ada identitas perusahaannya atau identitas pihak yang kita undang itu siapa, kepada yang terhormat. Kalau anak sekretaris atau anak OTKP itu mempelajari tentang surat menyurat secara detail. Nah, berhubung kalian akuntansi, boleh aja sih mempelajari secara detail juga nggak apa-apa. Cuman kan kalian memang akuntansi, ya, Nak, ya. Lebih ke akuntansinya. Untuk surat menyurat itu belajar, tapi nggak seperti untuk yang jurusan OTKP, ya. Identitas pihak yang diundang. Lalu ada isi suratnya apa? Pokok suratnya apa isinya? Yang berikutnya adalah biasanya ada waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, undangannya itu kapan, di mana, jam berapa, membahas tentang apa, gitu kan, ya. Lalu agenda rapat. Agenda rapat itu susunan rapatnya ngapain? Misalnya ada pembukaan atau mungkin membahas tentang kalau di surat edaran sekolah mungkin membahas tentang perpisahan akhir tahun, atau mungkin membahas tentang apalagi KJP, atau mungkin membahas tentang yang lain. Lalu identitas pengirim undangannya, siapa yang ngirim undangan tersebut. Nah, sekarang kita berfokus ke kop surat. Untuk membuat kop surat, biasanya kop surat itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan naskah bawahnya atau naskah suratnya. Nah, untuk membuat kop surat, untuk nama perusahaan atau identitas perusahaan, biasanya kita menggunakan hurufnya yang artistik, ya, Nak, ya. Nah, di sini untuk membuat huruf-huruf yang bagus atau yang artistik, kita menggunakan ada namanya word art, ya.
insert word art. Kita klik dia di menu insertnya, kita pilih word art, kita klik. Nah, nanti akan ada pilihan macam-macam di sini. Ya. Mau pilih yang mana gitu ya. Misalnya kita pakai yang ini. Boleh aja sih, yang mana aja boleh ya. Kita coba-coba aja salah satu kita pilih. Nah, baru muncul pesan seperti ini, your text here. Kalian ketik di sini. Teksnya mau seperti apa? Misalnya Ibu buat SMK tunas sarapan. Tunas sarapan. Ya, kemudian kita oke. Nah, munculnya seperti ini. Baru kita atur. Ini kan ada tanda aktifnya, berarti gambarnya kan aktif, ini word artnya aktif. Maka setiap sudut ada tanda kotak kecil-kecil. Kita atur, kita besarkan ukurannya. Misalnya kita buat ke bawah lagi sedikit, lebih tinggi sedikit seperti ini. Bisa aja sesuaikan kebutuhan ya, Nak ya. Diatur sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau ingin mengganti misalnya nggak enak Bu yang ini terlalu berliku-liku atau terlalu aneh-aneh, kalian bisa klik di sini. Ini ada di formatnya, itu ada pilihannya banyak. Ganti maunya yang biasa aja, yang kosong, boleh seperti ini, yang kayak outline saja. Atau mungkin mau ganti misalnya yang seperti ini, boleh, silahkan coba-coba, silahkan, nggak apa-apa. Yang mana aja, misalnya Ibu pakainya yang gini, boleh ya. Lalu di sini ada shape fill-nya. Shape fill itu isi dalamnya mau warna apa gitu kan ya. Misalnya warna kuning, berarti dalamnya backgroundnya warna kuning ya. Shape fill isi dalamnya. Kalau misalnya berupa gradient itu warnanya seperti ini ya, Nak ya. Apa ya, variasi gini ya, kalian boleh pilih lah sesuai kalian ya, sesuai kebutuhan kalian. Misalnya Ibu yang warna seperti ini. Lalu ada shape outline. Shape outline itu garis luarnya. Garis luarnya kan ada ketebalannya nih. Ada wake-nya ketebalan garis luarnya mau seperti apa? Mau dibuat tebal. Seperti ini boleh. Ya, di shape outline. Kalau change shape-nya. Change shape itu berarti modelnya. Apa namanya? Bentuk tulisannya mau seperti apa? Nih, ya. Change shape-nya seperti ini, mau lingkar seperti ini boleh, mau bulat seperti ini boleh, atau mau berliku-liku seperti ini boleh. Silakan tinggal dipilih change shape-nya, bentuknya, bentuk teksnya seperti apa ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, oh yaudah saya maunya seperti ini ya. Kalau sudah cukup seperti ini boleh diklik di luar. Maka dia udah nggak aktif lagi, menu formatnya sudah hilang lagi ya. Menu format yang tadi akan aktif apabila word artnya diklik. Jadi kalau word artnya aktif maka menu formatnya ada. Tapi kalau word artnya dihilang atau nggak diaktifkan atau diklik di luar, maka sorry, aduh lama nih komentar Ibu. Maka menu formatnya nanti juga tidak ada. Seperti itu ya. Oke, ini untuk membuat word art ya. Kalau misalkan mau bentuk bulat gimana Bu? Bisa nggak Bu? Bisa aja. Misalkan SMK Tunas Sarapan Jakarta Barat kita buat ya. Kita coba ya. Insert, kita pilih word art lagi. Misalkan kita pilih yang biasa aja ini. SMK Tunas Sarapan. Maaf. Enter dulu, enter baru Jakarta Barat. Kemudian di oke. Nah, kalau mau dibuat shape-nya bulat bisa, bulat seperti ini boleh nih, boleh ya, atau seperti ini atau di atas bawah gini boleh, bisa. Tuh, tinggal diatur aja. Ya. Tinggal diatur bentuknya mau seperti apa. Kalian bisa atur posisinya, mau dua gini bisa. Mau seperti ini atas bawah bisa, nggak apa-apa. Tinggal diatur ininya aja. Ya. Kalian merubah atau mengatur, bermain di ukurannya dan lain sebagainya. Ya, Nak ya. Sama untuk yang ini juga sama, tinggal diganti-ganti aja. Misalnya mau warnanya apa, boleh. Ya, ini untuk word art. Nah, nanti kita akan lanjut untuk yang lainnya. Selain word art apa saja, Bu, di sini ya. Selain word art di insert itu akan kita pelajari banyak. Ada equation itu untuk perumusan matematik, ada simbol dan lain sebagainya. Baik, nanti akan kita lanjut untuk yang lainnya. Untuk yang word art cukup dulu, kita nanti akan lanjut yang